Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, kelancaran, dan kemudahan atas segala urusan. Untuk materi kali ini, dalam pembahasan Oracle Database Fundamental, kita masuk ke sub pokok bahasan terakhir dari materi single row function, yaitu materi general function. Oke, untuk lebih mempersingkat waktu, kita lihat langsung ke dalam slide. Oke, di general function ini kita akan mempelajari berbagai macam fungsi lagi. Nah, di sini kita akan mengenal fungsi NVL. NVL itu singkatan dari null value. Dibedakan ada NVL2, ada null if, sama Wallace. Nah, keempat fungsi ini bercerita tentang bagaimana memeriksa data yang nilainya 0 di dalam tabel. Oke, saya jelaskan satu persatu. Saya jelaskan untuk yang NVL. NVL itu singkatan dari null value. Nah, untuk NVL ini di situ ada ekspresi 1 dan ekspresi 2. Nah, ekspresi 1 itu berisi tentang kolom yang diperiksa. Apakah kolom itu bernilai 0 atau tidak? Kalau kolom itu bernilai 0, maka ekspresi 2 akan memutuskan apakah keterangannya seperti apa. Itu yang akan dibuatkan tergantung dari tipe datanya. Oke, saya jelaskan dulu. NVL itu dia memeriksanya boleh berbagai tipe data, tapi yang sejenis. Misalnya seperti ini. Kalau NVL-nya itu yang diperiksanya tipe datanya number, maka pilihannya pun harus number. Kalau tipe datanya itu pilihannya adalah tanggal atau date, maka hasilnya pun harus date. Kalau tipe data yang diperiksanya itu adalah chart, maka hasilnya pun harus chart. Oke. Nah, contoh di sini NVL commission PCT, 0. Maka di situ commission itu nilainya adalah number. Maka kalau ketemu di kolom commission ini ada angkanya, maka angka itu akan dikeluarkan. Tapi kalau di commission PCT itu tidak ada angkanya, istilahnya 0, maka yang dicetak adalah angka 0. Oke. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contohnya. Oke, misalnya contohnya seperti ini. Ingin mengetahui nama pegawai beserta komisinya. Kalau ada, maka komisinya dikalikan gaji. Kalau tidak ada, maka komisi ditulis 0. Nah, berarti kita ingin tahu dari sekian banyak pegawai itu, siapa saja pegawai yang mempunyai komisi. Artinya pegawai yang mempunyai komisi berarti pegawai yang bekerja. Sedangkan yang tidak punya komisi berarti pegawai yang belum menghasilkan pekerjaan melalui kliennya, misalnya seperti itu. Nah, kita akan memeriksa seperti itu ya. Berarti kita langsung saja masuk ke konsol. Konsol. Oke, kita masuk ke konsol. Kayak misalnya kita
cek dulu setiap pegawai dengan komisinya. Katakanlah nama pegawai itu saya wakili dengan first name. Terus saya tuliskan komisinya. Commission. PCT. Ya. Tentu saja from employee. Oke, di sini bisa dilihat dari contohnya. Oke, di sini ada pegawai yang tidak punya komisi, kosong. Ada pegawai yang komisinya ada, gitu ya. Nah, oke. Nah, tujuan dari NVL itu adalah kalau ketemu pegawai yang kosong seperti ini, maka yang kosong-kosong ini diganti dengan angka 0. Tapi kalau pegawai itu ada komisinya, maka dikeluarkan angka komisinya. Oke. Sekarang kita langsung saja seperti ini. Komisi. Nah, saya masuk ke NVL. NVL, kita cek komisinya. Commission, PCT, 0. Seperti itu. Maka sekarang hasilnya akan muncul seperti ini. Maka akan terlihat di sini. Nah, maka tadi yang nilainya 0 sekarang jadi 0. Nah, ini juga bisa digunakan untuk soal yang tadi untuk memberikan apresiasi kepada pegawai yang sudah berprestasi karena dia bekerja menghasilkan klien, maka kita kasih misalnya setiap pegawai yang punya komisi, maka komisi itu kita hargai dengan dikalikan gaji pokok, ya. Maka di sini kita buat seperti ini. Oke, tunggu bentar. Oke, kita tambah di sini. Berarti setiap pegawai yang mempunyai komisi kita kalikan dengan gajinya, salary. Biar jelas, saya tambahkan di sini salary juga. Nah, salary ini, maka NVL commission PCT kali salary, 0, saya beri nama di sini komisi, beri nama alias komisi, seperti itu. Oke, biar terlihat jelas, saya berikan di sini where saja ya, where salary, seperti biasa salary lebih besar dari 10.000, gitu. Order by terurut berdasarkan komisi aja. Komisian PCT. Nah, kita lihat di sini, maka hewan gajinya ini 10.500, dia dapat komisi 2%. Jadi komisinya adalah 2.100 dari 10.500. Dan Anda lihat ke bawah, ada orang yang tidak punya komisi, gitu. 0.
dia persentasenya 0, sehingga komisinya pun adalah 0. Oke, itu tentang NVL. Balik lagi ke slide. Oke, kita balik lagi ke slide. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang NVL2. NVL2 itu ada 3 ekspresi, ekspresi 1, ekspresi 2, dan ekspresi 3. Nah, ekspresi 1 itu adalah kolom yang akan diperiksa. Apakah di dalam ekspresi 1 itu ada kolom yang bernilai 0? Kalau ketahuan di kolom tersebut ada yang bernilai 0, maka hasilnya akan dilempar ke ekspresi 3. Ya. Tapi kalau di ekspresi 1 itu atau nama kolom tersebut nilainya tidak ada yang 0, maka akan dilempar ke ekspresi 2. Nah, berbeda dengan NVL, kalau tadi NVL itu ekspresi 1 dan ekspresi 2 itu tipe datanya harus sama. Kalau di NVL 2 itu tipe datanya bebas. Misalnya di ekspresi 1 itu tipe datanya adalah number. Maka di ekspresi 2 dan 3 boleh tipe data yang berbeda. Misalnya chart. Nah, untuk kasus ini kita masuk ke contoh soal misalnya. Seperti ini. Soal nomor 2. Ingin mengetahui siapa saja nama pegawai tetap dan magang, beserta besar gaji dan kode departemen tempat bekerja. Nah, jadi di soal nomor 2 ini kita akan mendeteksi status pegawai, apakah pegawai itu tetap atau magang. Nah, cara mendeteksi pegawai itu tetap atau magang, kita akan mendeteksi kode departemen. Kalau dia punya kode departemen, berarti dia statusnya adalah pegawai tetap. Berarti kode departemen berisi angka. Tapi kalau departemennya itu isinya 0, maka dia adalah pegawai magang. Oke, jelas ya? Oke. Kita balik lagi ke konsol. Oke, kita balik ke konsol. Nah, di konsol ini, di select. Ini kita tulis select. Berikan namanya saya wakili dengan first name. Terus kita masukkan di sini kode departemen, ID. Nah, lalu kita cek sekarang dengan NVL2. Kita akan cek departemennya, kode departemennya. Kita tahu semua bahwa kode departemen adalah tipenya number. Nah, kalau kode departemen itu tidak ketemu yang bernilai 0, maka komentarnya kita buat di sini, dia adalah pegawai tetap. Ya. Kode departemennya itu ketemu bilangannya 0, maka kita beri keterangan magang. Ini, tetap dan magang. From employee, ya. Tapi kalau order by
departemen. Oke. Nah, kita lihat di atas departemen ID dia punya angka semua. Kalau dia ada angkanya berarti statusnya tetap. Tetap. Nah, kita langsung ke bawah. Tetap. Nah, di paling bawah ini ada departemen kosong. Artinya apa? Dia belum punya departemen. Maka dia statusnya adalah magang. Oke, itu contoh NVL2. Oke, kita balik lagi ke slide. Oke, nah untuk fungsi ketiga yaitu null if. Null if itu fungsinya berbeda sama NVL dan NVL2. Tapi tetap nilai yang diperiksanya adalah nilai null. Nah, null if itu akan bernilai, null if itu akan membandingkan ekspresi ke-1 dengan ekspresi kedua. Membandingkan nilai. Nah, kalau ekspresi ke-1 itu nilainya sama dengan ekspresi kedua, ya, maka hasilnya adalah 0. Gitu. Dia akan memberikan hasil 0. Tidak ada hasil. Tapi kalau ekspresi 1 dan ekspresi 2 itu tidak sebanding, maka yang dicetak adalah ekspresi 1. Oke, saya ulang. Saya ulang lagi. Untuk null if itu akan membandingkan nilai ekspresi 1 dan ekspresi 2. Kalau nilai ekspresi 1 dan ekspresi 2 itu dibandingkan nilainya sama, maka hasilnya akan dicetak 0. Ya. Tapi kalau ekspresi 1 dan ekspresi 2 dibandingkan nilainya tidak sama, maka hasil yang dicetak adalah ekspresi 1. Oke, jelas ya? Oke, saya berikan contoh. Saya siapkan contohnya. Contohnya nomor 3. Ingin mengetahui apakah ada NIP manager yang sama dengan NIP pegawai. Begitu. Misalnya di suatu perusahaan ada pengangkatan manajer baru. Manajer baru diambil dari para pegawai. Nah, sekarang si pegawai ini diangkat jadi manajer. Oke, berarti di file pegawai otomatis tidak ada lagi 2 NIP yang sama, 1 NIP sebagai pegawai dan 1 NIP sebagai manajer. Oleh karena itu sekarang akan diperiksa apakah di dalam NIP pegawai masih ada NIP manajer. Nah, soalnya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke konsol. Oke, select, katakanlah first name, saya berikan namanya first name. Nah, saya tulis di sini employee ID, manager ID. Jadi saya tampilkan kode pegawai dan kode manager. Oke, koma, null if. Itu employee ID, kita akan bandingkan employee ID-nya, koma, manager ID. Oke, from employee. So, urutan order by
berdasarkan employee aja, employee ID. Oke, ini terlalu panjang, saya berikan nama alias dulu ya, nama alias untuk ini. Hasil. Ya. Nah, kita lihat di sini. Oke, kita cek dari atas. Nah, langsung ketemu Stephen. Stephen itu oke, tapi ini kasusnya berbeda. Stephen itu dia punya employee ID, tapi dia tidak punya manajer. Ya, maka hasilnya adalah mencetak yang sebelah kiri. Nah, kalau di sininya angkanya sama, maka hasilnya itu adalah 0. Tapi kebetulan ini datanya semuanya tidak ada yang sama. Jadi, kalau tidak ada yang sama, maka yang dicetak adalah employee ID hasilnya. Oke. Oke, kalau gitu kita buat contoh yang lain biar ketahuan ya. Oke, sekarang saya coba ini sajalah, menghitung nama saja. Nah, kita akan membandingkan nama depan dan nama belakang. Maka jumlahnya sama, itu ya. Kalau jumlahnya sama berarti nilainya harus 0, ya. Maka saya tulis di sini biar tidak capek nulis, saya masuk ke sini. Oke, set terus di sini length, blok saja lah ya, koma, saya tulis length, length plus name, koma, length plus name. Oke, cek dulu aja from employee. Oke, order by plus name. Wow, tidak kelihatan ya. Oke, saya ubah dulu set line size. Maaf. Ini. Nah, gini. Nah, kita cek di sini. Lihat, nah di sini ada nama yang sama nih, 55. Oke. Nah, kalau pakai null if, kalau ada angka yang sama 55 seperti ini, maka hasilnya adalah 0. Oke, nah sekarang kita pakai null if. Oke. Null if. Length ini saya beri nama dulu biar pendek, depan. Oke ya, beri nama alias untuk length. Ini saya beri nama belakang.
Oke, sekarang kita berikan null if di sini. Nah, null if. Nah, begini first name, koma, oke, kurung, hasilnya. Hasilnya ini langsung saya ganti, hapus. Nah, begitu. Oke, kita lihat mulai dari atas. Nah, sekarang kita ketahuan lebar depan itu lebarnya 5, belakang itu 5, 5 dan 5 ini sama, maka hasilnya adalah kosong. Jadi setiap yang nilainya itu sama, 6 dan 6, ini kosong, ya. Tapi kalau nilainya tidak sama, depan dan belakang, maka yang dicetak adalah angka depan. Ya. Oke, ini adalah contoh untuk null if. Oke, kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya untuk general function, materi yang keempat, fungsi Collage, ya. Oke, untuk Collage kita ke slide lagi. Oke, kita masuk ke fungsi keempat, yaitu Collage. Saya jelaskan sedikit. Collage itu berbeda sama fungsi yang lainnya yang sudah saya jelaskan tadi. Collage itu mengkondisikan bahwa sama mencari nilai nol. Kalau nilai nol itu ketemu, ya, maka akan dimasukkan ekspresi ke 1. Artinya, kalau dia ketemu dengan nilai nol, maka nilai nol itu akan di backup oleh ekspresi ke 1. Ya. Tapi kalau dia tidak punya ekspresi ke 1, maka akan di backup oleh ekspresi kedua. Oke. Nah, tapi kalau ekspresi kedua juga tidak ada, dia akan di backup oleh ekspresi ke n. Jadi, ekspresi ini 1, 2, dan seterusnya ini tergantung dari keperluannya. Dia akan membackup berapa kali. Oke. Nah, untuk collage ini, tipe data yang digunakan, ini harus satu tipe data, berbeda sama NVL2, dia bebas, kalau ini harus satu tipe data. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, saya berikan kasus untuk collage ini. Kasusnya seperti ini. Nomor 4, dan nomor 5. Ingin melampirkan nama pegawai yang tidak mempunyai manajer. Oke. Dan tidak punya komisi. Oke. Jadi, kalau dia tidak punya manajer dan tidak punya komisi, maka akan muncul nilainya 0. Maka akan dicetak angka 0. Tapi, kalau dia punya manajer tapi tidak punya komisi, yang dicetak adalah kode manajer. Demikian juga sebaliknya. Kalau dia tidak punya manajer, tapi dia punya komisi, yang dicetak adalah komisinya. Jelas ya? Nah, kita masuk langsung ke konsol lagi. Konsol.
Oke, jadi saya wakili lagi select-nya dengan first name. Kita akan cetak di sini komisi atau manajer, boleh manajer dulu, manajer ID. Saya ingin memunculkan nama pegawai, terus kode manajer dan komisinya. PCT from employee order by first name. Oke. Nah, oke, kita lihat di sini, cek. Nah, di sini kita lihat Adam Alana ini dia punya manajer tapi tidak punya komisi, ya. Maka nanti dengan college yang dicetak adalah manajer. Oke. Terus kita ke bawah. Oke. Tapi kalau di sini ada komisi, maka yang dicetak adalah bisa manajer, bisa komisi. Nanti tergantung ekspresi pertamanya apa. Kalau ekspresi pertamanya adalah komisi, maka yang dicetak adalah komisi. Kalau ekspresi pertamanya adalah manajer, yang dicetak adalah manajer, gitu ya. Oke. Kita lihat ke bawah lagi, ya sama. Kita cari yang tidak punya manajer dan tidak punya komisi. Nah, ini. Di sini ada tulisannya Stephen. Stephen ini dia tidak punya manajer, tidak punya komisi. Maka nanti akan dicetak dengan angka 0. Oke. Ke bawah lagi. Oke, ternyata udah habis. Hanya satu orang yang tidak punya komisi dan tidak punya manajer. Oke. Sekarang kita buatkan nama. Nah, ini college. Oke, college. Kuales C, kalau itu ya. Kuales C. Ini college ini begini. College manager ID, commission ID 0. Dengan hasilnya, ya. Nah, jadi ini akan menampilkan nama, manager ID, dan komisi. College, kalau dia itu nilainya 0, maka yang ditampilkan adalah manager ID dulu, ya. Tapi kalau dia tidak punya manager ID, yang ditampilkan adalah komisi, ya. Tapi kalau dia itu tidak punya komisi dan tidak punya manager ID, yang ditampilkan adalah 0. Oke.
Nah, kita lihat di sini. Nah, karena dia itu punya manajer, walaupun komisinya 0, maka yang ditampilkan adalah kode manajernya. Ini dia punya manajer semua, maka kode manajer yang ditampilkan. Oke. Nah, kita lihat si Stephen yang tadi. Stephen. Nah, Stephen ini dia tidak punya manajer, tidak punya komisi, maka nilainya adalah 0. Ya, jelas ya. Oke, nah sekarang kita tambahkan ekspresinya jadi 3 misalnya. Tambahkan di sini salary. Biar jelas, salary. Tambahkan salary di sini. Nah, semikan salary. Nah, dengan penambahan salary, maka sekarang kita lihat di Stephen ini dia tidak punya manajer, tidak punya komisi, tapi dia punya gaji. Maka nanti kalau saya tambahkan di sini unsur ketiganya salary, maka angka 0 akan diganti dengan nilai salarinya si Stephen. Kita lihat. Nah, lihat sekarang Stephen ini 0, tapi dia punya salary. Maka otomatis angka 0 tadi berubah dengan salary. Oke, itu penjelasan tentang policy dari materi general function. Sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.